ya jadi murid Yesus itu mestinya kayak gimana gitu Ya. loh. Sikapnya kayak apa, saya harus berbuat apa. Terus taunya ini ajarannya Yesus, apa ini cuma kehendak saya doang, yang saya kira kehendak Allah tapi ternyata sebenarnya ya ego saya doang. Ya. Gitu. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudaraku, kita berjumpa lagi dalam Pojok Iman di mana kita membahas pengalaman-pengalaman yang dikisahkan dan semoga menjadi sebuah master of story gitu ya. Pengalaman yang meneguhkan dan bisa berbuah juga untuk Anda dan saya. Kali ini saya kedatangan dua tamu spesial ini ya. Sebelah kanan saya Frater Sony, sebelah kiri saya Frater Bernard. Mereka ini sepertinya orang-orang penting ini ya, jadinya saya hadirkan di tempat ini. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas saudara-saudara mengenai kemuridan. Spesifiknya, apa sih makna Anda dan saya menjadi murid Yesus? Kebetulan Frater Sony baru saja merampungkan sebuah skripsi, judulnya Kemuridan dalam Injil Yohanes. Tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu sama mereka ya saudara-saudara. Oke, Frater Sony bisa kenalan nama lengkap, paroki, dan posisinya sekarang. Nama lengkap saya Frater Yosef Sony Sutanto, lalu berasal dari paroki Matias Rasul Kosambi. Sekarang sudah tingkat 5, masuk studi teologi. Masuk studi teologi ya? Ya. Luar biasa. Umur? Umur 24. 24. Masih muda saudara-saudara. Udah. Terima kasih Frater ya. Sekarang lanjut sebelah kiri saya, Frater Bernard. Iya, baik, saya Bernard Rahadian. Saya teman angkatannya Frater Sony. Lalu saya itu dari paroki Alam Sutra, gereja Santo Laurentius. Begitu. Terima Yang kasih. hari ini dipestakan nih ya. Betul. Luar biasa. Baik, anak keberapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Umur? laki-laki sendiri. Umur? Umur 24. Kok bisa sama Sama, janjian ya? seangkatan. Oh iya, seangkatan ya janjian. Janjian. Baik, Oke, Om. terima kasih Frater atas perkenalannya. Kita langsung saja ya membahas. Kita ini kan dibaptis, pengen jadi murid Yesus, dan ketika dibaptis ya udah jadi murid Yesus ya. Cuma macam-macam kadang-kadang modelnya ya kita jumpai. Ada yang model begini jadi murid Yesusnya, ada yang model begitu jadi murid Yesusnya. Baik, kita bahas saja pada kesempatan ini. Yang ideal itu dalam perspektif kitab suci, jadi murid itu seperti apa sih ya? Nah, Frater Sony bisa bercerita tentang skripsinya? Ya, Bapak Ibu dan Romo dan Frater Bernard, sejauh apa yang saya tangkap dari penulisan skripsi saya tentang Yohanes, ternyata Yohanes punya perspektif yang agak unik mengenai jadi murid Yesus itu gimana sih gitu. Kalau dulu di kitab suci itu kita nggak pernah mendengar namanya orang dibaptis lalu kemudian dia ikut Yesus, nggak ada. Nah, di Yohanes juga nggak ada kayak gitu. Jadi patokan standar jadi murid Yesus itu sebenarnya bukan dibaptis atau enggaknya kalau menurut Yohanes. Karena kalau kita lihat pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada itu, ya zaman-zaman dulu nggak ada gitu yang ikut Yesus karena setelah dibaptis oleh Yesus. Adanya tertarik sama Yesus baru kemudian ikut sama Yesus terus jadi murid. Nah, ada beberapa contoh yang saya tulis dalam skripsi saya. Misalnya saja tentang 2 murid pertama yang ikut Yesus. Itu dikisahkan kalau 2 murid itu dulunya murid Yohanes. Lalu kemudian terkesan dengan pewartaan Yohanes kalau ada guru yang lebih hebat itu, namanya Yesus. Kemudian dia datang ke Yesus, terus tanya, kamu di mana tinggalnya? Nah, baru di situ Yesus bilang, mari dan ikutlah aku. Nah, di situ baru kemudian perjalanan kemuridan pertama kali murid-murid itu baru mulai. Jadi tidak mulai dari sesuatu yang formal, ada acara-acara dibaptis dulu, nggak ada. Jadi mulai dari aku terkesan sama Yesus, lalu aku mau datang ke Yesus. Disitulah pengalaman kemuridan pertama-tama terjadi. Setelah datang, sama seperti nyantri, Romo. Ya. Nah, nggak berhenti pada
pengalaman aku terkesan sama dia gitu, lalu aku mau ikut dia. Tapi menggali lebih dalam, sosok Yesus itu seperti apa sih, guru yang seperti apa gitu, digali. Lalu kemudian ada diskusi di sana dan akhirnya tinggal bersama. Disitulah baru para murid semakin memahami sosok Yesus dan pemuritan semakin terjadi di situ. Misalnya saja contohnya si Filipus. Filipus dalam Yohanes itu awal-awalnya dipanggil sama Yesus gitu. Ayo ikut saya. Lagi di pinggir-pinggir jalan gitu ya, pinggir pelabuhan. Nah, kemudian Filipus, oke, saya mau ikut. Lalu kemudian di situ seiring berjalannya waktu dia ikut Yesus, ternyata banyak dalam hidup dia tuh yang bagi Yesus agak kurang pas gitu untuk menjadi muridnya gitu. Misalnya dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ Filipus itu dikatakan sebagai rasul yang apa ya? Yang kurang memiliki kepercayaan pada Yesus. Jadi dia bertanya gitu, dengan sekian banyak orang Yesus, yang ada pada kita tuh cuma 5 roti dan 2 ikan. Nggak mungkin kita bisa memberi makan mereka semua gitu kan. Lalu kemudian Yesus dengan gampang menjawab sambil bertanya, Filipus gitu, apakah kamu belum mengenal aku dan belum percaya padaku gitu. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, di situ kemudian bertanggung jawab lagi ya. Tanggung jawab. Kamu jadi rasulku, jadi muridku, kamu harus kasih mereka makan. Jadi kemudian ya seperti kita kebanyakan mengikuti Yesus, ada proses pengenalan. Gimana sih jadi murid Yesus? Kadang jatuh bangun, kadang kita nangkep misteri itu susah gitu kan. Hidup kita kok begini, jadi murid Yesus kok begini. Nah, Filipus juga sama, Romo. On ya? Iya, ada on-onnya dikit gitu kan. Gimana nih, nggak mungkin secara rasional gitu kan. Saya kasih mereka makan semua gitu. Lalu kemudian datang ke Yesus ini, yang ada pada kita tuh 5 roti dan 2 ikan. Lalu karena dia percaya, oke, Yesus ubah kemudian jadi pas dan malah berlebih untuk semua. Itu Filipus ya? Filipus. Terus siapa lagi tokoh yang menarik? Lalu misalnya saja Petrus. Petrus kan kita sering dengar Petrus sebagai rasul yang paling tua gitu kan. Nah, yang dipercaya oleh Yesus untuk menggembalakan para murid. Kalau di Injil-Injil lain kita sering dengarnya Petrus ini pertama ada di pantai gitu, ingin nangkep ikan, tiba-tiba Yesus datang, lalu ngobrol-ngobrol sama Petrus, kemudian akhirnya Petrus sadar gitu, ternyata dia orang hebat karena bisa membuat ikan yang saya tangkap banyak. Nah, kemudian lalu jadi murid Yesus. Tapi kalau dalam Yohanes, Petrusnya agak berbeda kisahnya. Jadi Petrus ini mendapat pewartaan dari Andreas, saudaranya. Jadi Andreas datang ke Petrus, Petrusnya tidak digambarkan lagi ngapain. Andreas datang lalu ngomong ke Petrus, saya nih bertemu dengan seorang guru yang sepertinya hebat itu. Nah, lalu kemudian Petrus merasa terkesan, kayaknya keren juga gitu kan. Akhirnya dia datang ke Yesus. Dia datang lalu kemudian Petrus nyambut dia. Yesus nyambut dia gitu. Lalu jadi Petrus itu datang dari kesaksiannya Andreas. Berarti betul. Iman pada kesaksian penting dong. Penting sekali. Memang Yohanes melihat itu juga. Gitu ya. Jadi Andreas tadinya juga mendapat pewartaan dari si Yohanes Pembaptis ini kan. Betul. Bahwa Yesus ini anak Allah gitu kan, anak domba Allah. Nah, kemudian pesan itu disampaikan kepada Petrus saudaranya. Gitu. Jadi dibilang kami bertemu dengan guru gitu. Itu setelah tinggal bersama. Jadi setelah tinggal bersama kenal lebih dalam, datang ke Petrus mewartakan bahwa kami bertemu guru. Petrus yang terkesan dengan ceritanya si Andreas ini datang kemudian ke Yesus gitu kan. Lalu tinggal bersama dan ternyata dalam prosesnya jatuh bangun juga. Kita bisa tahu kemudian dalam dia berjalan jadi murid itu banyak salah paham gitu kan. Tahu juga kadang ya. Betul. Ketika Yesus sudah mau disalib, dia kemudian kan melarang Yesus gitu. Sekalipun engkau tidak boleh. Gitu, pasang badan lo itu. Betul. Ternyata malah pada saat Yesus ditangkap dia kabur. Kabur kemana itu ya berarti? Nggak ditulis juga ya. Lalu kemudian di akhir kisah itu di pantai Danau Tiberias kan Yesus mendatangi lagi kan. Lalu di situ Yesus bertanya kepada Petrus kan 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Lalu gembalakanlah domba-dombamu. Nah, jadi proses menjadi murid di Injil Yohanes ini itu penuh dengan
jatuh bangunnya seorang murid mengikut Yesus Oh, itu. jadi prosesnya jatuh bangun sampai dia menjadi murid. Sampai dia menjadi murid. Dan itulah dianggap sebagai perjalanan Ya. mengikuti Tuhan Ya, yang sejati. yang sejati menurut Menurut Yohanes. Yohanes ya. Ya. Luar biasa juga ya. Dari situ pertanyaan kamu yang ingin kamu jawab apa itu? Sebenarnya saya tuh terkesan bro, karena saya kan dalam hidup panggilan juga nggak oke-oke banget gitu. Iya. Kadang kan jatuh bangun, aduh seret nih. Iya. Apakah benar ini jalan saya gitu kan? Iya. Terus habis itu kadang misalnya mengalami perutusan yang nggak gampang, Ya. apakah benar Tuhan tuh ngutus saya ke sini sih gitu kan? Lalu membaca Injil itu saya semakin disadarkan gitu. Nah. Oh, para murid aja sempat mengalami keraguan gitu kan. Oh, gitu ya. Jadi Berhadapan jangan dengan takut Yesus. juga ya kalau ada Betul. keraguan-raguan ya. Betul. Ada Ada pergumulan. pergumulan. Itu mungkin tandanya kalau iman kita tuh sedang berkembang. Oh, itu malah tandanya Betul. berkembang. Sedang berkembang dan semakin memahami Yesus lebih baik. Wah, luar biasa nih. Itu ya pertanyaannya ya, Itu. lengkap ya. Akhirnya saya terjawab juga, terteguhkan juga saya. Oh, puji Tuhan ya. Mhm. Kita akan tanya saja sama Frater Bernard ya, gimana keterangan dari skripsinya dia. Kamu punya banyak pertanyaan ya? Pertama sih saya bersyukur, saya bangga juga punya teman kayak Frater Sony. Iya. Setiap hari itu menginspirasi. Iya, Jadi apa yang dia tulis itu sungguh-sungguh dia laksanakan dan Nah. bisa kita lihat buah-buahnya dalam hidup sehari-hari. Iya. Saya rasa penjelasan yang tadi Frater Sony katakan itu persis di situ, bahwa akhirnya murid-murid itu terkesan pada Yesus dan akhirnya mau ikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu karena dia lihat ada sosok figur yang ini nih istimewa nih, ini spesial, beda dari yang lain, dan ini ada sesuatu yang lebih berharga dan pantas untuk dihidupi. Saya nangkapnya begitu, Ya. Romo. Dan itu saya bersyukur ya. Terima kasih Frater Sani sudah Ya. memberikan penjelasan begitu. Itu Perspektifnya. meneguhkan saya Ya, memperkaya kita. Ya. memperkaya kita. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang di lapangan Frater Bernard jumpai? Frater pernah di paroki itu. Oke. Pertanyaan kemuridan itu dalam kaitan hubungannya dengan yang dipaparkan Frater Sony. Ya, pertanyaannya sekali lagi, saya berharap Frater Sani bisa memberikan penjelasan. Ya, jadi murid Yesus itu mestinya kayak gimana gitu loh. Sikapnya kayak apa, saya harus berbuat apa. Terus taunya ini ajarannya Yesus, apa ini cuma kehendak saya doang, yang saya kira kehendak Allah, tapi ternyata sebenarnya ya ego saya doang. Itu taunya ini dari Yesus, itu gimana? Oke. Kita bisa lihat dari para tokoh-tokoh dalam Injil Yohanes ini, ternyata sikap dasar yang dimiliki mereka adalah setia, Romo. Oh, setia. Setia, betul. Keutamaan tuh. Keutamaan. Ya. Karena apa? Kita bisa lihat di situ Yohanes juga membandingkan antara orang Farisi dengan orang yang akhirnya ikut Yesus, lalu kemudian orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, dengan bahkan perempuan Samaria yang akhirnya ikut Yesus itu. Di situ dikatakan ya, kamu punya pengalaman dan pengetahuan sehebat apapun tentang Tuhan, tentang kitab suci, itu tidak menjamin. Tidak menjamin semuanya. Kalau tidak setia. Gitu. Luar biasa. Jadi memang perempuan Samaria, Petrus yang bahkan nelayan, lalu Filipus, bahkan Matius pemungut cukai, mereka punya kesetiaan gitu dalam jatuh bangunnya. Ini apa sih? Kok guru saya begini ngajarnya gitu? Kok guru saya mau mati di sana gitu? Ya itu. Berusaha untuk menangkap kehendak Tuhan itu memang gak mudah. Tapi mereka setia. Setia itu ya. Jadi Setia. sikap dasarnya mau jadi murid yang kayak gimana nih ya? Yang setia lah itu ya. Meskipun mungkin up and down ini ya. Karena ada lagi nggak itu selain kesetiaan? Sikap dasarnya. Lalu selain setia, kita juga bisa menimbang-nimbang diskresi, Om. Diskresi itu penting betul. Itu apa artinya ya, Frater ya, supaya umat tahu ya diskresi ya. Diskresi itu secara singkat mungkin artinya adalah menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang benar, mana yang merupakan kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah gitu. Cara nimbangnya gimana tuh? Kirain beratnya berapa? Berat. Iya. Kadang misalnya contoh kan dalam sebuah kasus, apakah saya harus berkata jujur atau bohong demi kebaikan?
Oh, kebanyakan begitu loh. ya kan? Romo boleh nggak sih bohong demi Bohong kebaikan demi gitu kebaikan, ya kan? iya. Tapi bohong demi kebaikan, wah bohong dosa gitu kan. Namanya bohong kan bohong sebetulnya ya. Sebetulnya ya. Gimana Tapi dong? memang melalui diskresi kita melihat minus malum namanya, Oh. mencari yang paling baik di antara yang kurang baik. Oh. Kalau jujur tapi nanti hasilnya justru menjatuhkan, bisa jadi itu mungkin bukan kehendak Tuhan yang terbaik sebenarnya yang saya pilih. Ya. Gitu. Bisa jadi yang berbohong demi kebaikan malah lebih baik. Misalnya seorang dokter yang ingin menyatakan bahwa pasiennya terkena kanker atau pasiennya terkena HIV. Dia terpaksa bohong. Ketika dia berbohong ternyata itu membuat psikologi si pasien lebih baik dibandingkan ketika dia ngomong saat itu juga bahwa shock. bapak ibu terkena kanker stadium akhir, Mati gua. Shock. Gitu. lalu besoknya langsung sekarat. Iya. Nah, itu kehendak Tuhan yang lebih baik yang mana itu lewat diskresi. Diskresi ya. Betul. Memilah-milih, menimbang-nimbang Betul. dari hati nurani, Hati nurani, apa yang ya. paling baik kita sampaikan. Dan persis Romo itu terlihat dalam kisahnya Nikodemus dalam Injil Yohanes. Nikodemus kayak gimana ya. lagi nih? Nikodemus sebagai seorang Farisi yang Hmm. sudah tanggapannya sudah dianggap guru juga karena dia sudah agak tua. Iya, dia sebenarnya. kan profesor dokter Betul. tuh istilah kita ya. Betul. Iya kan? Lalu kemudian datang ke Yesus malam-malam gitu kan. Iya. Nanya, apakah orang bisa masuk lagi, bisa lahir balik gitu, lahir kembali? Kan nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Sebetulnya nggak logis ya. Nah, Tapi kenapa Nikodemus bertanya gitu ya berarti ya? Saya kadang bertanya juga di on-onin nih dia jawabannya. lalu kemudian intinya Yesus menjawab gitu kan, Ya. bahwa orang harus lahir dari air dan roh. Nah, maksudnya? Jadi itu dikatakan ya lahir kembali sebagai manusia baru, sebagai pribadi yang baru, mengarah kepada pertobatan. Jadi murid yang sejati berarti orang harus setia, Iya, betul. rajin berdiskresi, Iya. dan yang terakhir ini Terus-menerus bertobat. bertobat menjadi manusia baru. Ya. Ini ciri kemuridan ya. Ciri kemuridan. Baru kayak gitu tuh udah bisa dibilang sebagai murid yang oke punya gitu ya. Iya. Sebagai murid oke, tapi sebagai rasul ada lagi Romo. Asik. Itu dia. Saya kan kadang-kadang ya, saya ikutan sharing juga nggak apa-apa ya. Ya. Kalau dalam katekesi saya kalau mengajarkan mereka-mereka yang mau belajar agama menjadi murid Kristus, selalu saya bilang, saya nggak ngajarin kamu jadi murid Yesus loh. Kamu jadi apa Romo? Jadi rasul. Ya. Jadi dari murid, kalau murid kan belajar mulu, maksudnya belajar mulu. Jadi murid harus jadi rasul. Ya. Dari murid menjadi rasul. Itu gimana menurut latar dari bacaan Yohanes ini? Ya. Ada nggak disebut? Ternyata memang setiap tokoh ini yang bertemu dengan Yesus Ya. ada menunjukkan kurang lebih buah-buah kemuridan sehingga mereka menjadi rasul. Romo. Ada buah-buahnya ya? Ada buah-buahnya. Misalnya yang dalam hal kecil saja, hal sederhana. Ya. Perempuan Samaria yang tadinya ikut bingung Yesus ini siapa. Ya. Lalu ketika menimba air di sumur ketemu Yesus, wah bercerita panjang lebar. Akhirnya tahu bahwa ini adalah Yesus sang Mesias. Ya. Dia kemudian datang ke kampungnya, lalu ngomong teriak-teriak di sana, saya bertemu dengan Mesias. Dan kemudian semua orang di sana meminta diri untuk dibaptis. Dibaptis ya. Percaya dan minta dibaptis. Percaya dan minta dibaptis. Artinya menjadi rasul itu nggak berhenti pada aku tahu Yesus ini siapa. Nah, Tapi aku mewartakan dalam hidupku bahwa Oh. ini loh Mesias. luar biasa. Rasul banget nih. Dan persis Nikodemus juga serupa. Serupa ya? Serupa, walaupun agak lambat Romo. Ya. Jadi di awal dia Oh, bingung. udah ahli loh, terpelajar Betul. sebetulnya. Betul. Malah lambat ya. Malah lambat. Maka dari situ memang ingin digambarkan pengetahuan tuh kurang penting gitu. Oh. Walaupun memang ada pentingnya, tapi bukan itu yang paling utama. Jangan begitu ngomongnya Prat mungkin. Pengetahuan boleh-boleh saja. Boleh saja. Ya kan? Tapi dalam hal iman Itu bukan yang utama. bukan yang utama. Nah, itu menurut saya yang lebih menarik Ya. bahasanya ya. Karena kalau pengetahuan nggak penting berarti untuk apa kita sekolah ya? Betul. Gitu. Jadi Jadi Nikodemus menemukan ya. Nikodemus menjadi rasul ketika dia berani ngomong di depan para golongan-golongan Farisinya dan orang-orang yang paham tentang kitab suci itu. Masalahnya umat kita ini nggak banyak berani ngomong kayaknya. Ya. Kemudian dia ngomong Romo. Ya
kita harus tahu Yesus itu siapa dulu gitu. Oh, gitu. Baru kita boleh menghakimi dia gitu. Ya. Sampai akhirnya berbuah kepada ketika Yesus dimakamkan, dia membawa rempah-rempah yang sangat banyak. Iya, luar biasa itu. Itu meskipun dia nggak ngomong kalau Yesus itu Mesias, tapi lewat cara hidupnya, bahasa tubuhnya, ingin digambarkan kalau Nikodemus itu mengakui, oh ini Mesias. Iya loh, Dan dia rempah-rempahnya mewartakan 50 kati. Nah, betul Romo. Yang saya lihat di kitab suci, 50 kali. itu sebesar 300 kilogram. Ya, Itu kan dalam pemakaman orang Yahudi setara seorang raja loh. betul. Berarti dia menghormati Seorang raja. Yesus. Ya artinya dia sudah menangkap ya siapa Yesus ini. Nah, Sehingga ya. saya ini benar-benar harus menjadi muridnya ya. ya. Luar biasa. Dan di situ kemudian kita bisa lihat dua hal Romo. Ya. Menjadi rasul itu ya artinya berbuah itu Hmm. lewat perkataan bisa Ya. ngomong kepada orang-orang ini Mesias itu kan, Ya. mewartakan kan. Lalu lewat caranya si Nikodemus, Ya. bahasa tubuhnya dalam gaya hidupku gitu, hidup Nah. keseharianku. Aku meyakini bahwa Yesus itu Mesias, berbuat baik kayak gitu gitu. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Nah, itu. Keren saudara-saudara ya. Menurut Dr. Benar gimana? Aduh, Mantap ya. kehabisan kata-kata sudah. Kehabisan kata-kata ya. Terima Tapi kasih luar biasa banyak. ya. Iya. Bahwa pemaksaan kita sebagai murid Iya. Kristus, selain unsur-unsur setia, Ya. diskresi, pertobatan, ternyata juga jatuh bangunnya kita harus sampai kepada pengenalan yang lebih dalam siapakah Yesus. Tapi dari semuanya itu sebetulnya kemuridan itu, kalau saya boleh menggarisbawahi, iman sebagai kesaksian penting ya. Ya, Bukan hanya iman kepercayaan doang ya, tapi juga harus disebarkan, diwartakan ya kan. ya. Yang seperti tadi sudah digarisbawahi Frater Sony. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kisah kemuridan menurut Injil Yohanes yang dibahas oleh Frater Sony dalam karya tulisnya yang luar biasa, dibagi-bagi pada kesempatan ini, dan Frater Bernard menanggapinya juga dari sudut perspektif keseharian atau umat memahami, dan saya kira ini memperteguh Anda dan saya. Amin. Ada pesan-pesan, ajakan sebelum kita menutup dari Frater Sony? Saya punya pantun. Ya, pantun. Angin meniup pohon cemara, goyang seperti dengan penari. Lalu mari kita mewartakan dengan sukacita dan sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Wih, luar biasa pantunnya. Jadi ini harus Iya, mewartakan ya. Harus mewartakan Mewartakan kabar sukacita ya, damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. sehari-hari. Kalau Frater Bernard apa nih? Pantun juga mau. Terserah sih ajakannya apa Nah, saya kira-kira. nggak bisa pantun kayak Ya. Frater Sony, susah. Aduh, apa? Cuma saya belajar dari Frater Sony ini terakhir saja. Ya. Kalau saya menangkap dari apa yang Frater Sony katakan, Romo Rudi juga bahas, Ya. menjadi murid itu jadi untuk saya itu dari waktu ke waktu semakin mirip sama Yesus. Jadi semakin mirip dengan Yesus. Caranya gimana ya, kita bisa lihat dari kitab suci, dari kesaksian-kesaksian orang-orang di sekitar saya, dan dengan begitu saya bisa menimba inspirasi yang baik-baik. Jadi seperti juga murid-murid itu bisa terkesan dan mau ikut Yesus karena lihat ada orang-orang di sekitar saya yang hadir seperti Yesus. Oh. Ya, semoga Seperti Yesus, semirip dengan Yesus, semirip-miripnya dengan sehati Yesus. sejiwa dengan Amin. Yesus ya. Ya. Itulah karena itu kita menjadi murid Yesus yang sejati ya. Terima kasih Terima Frater kasih, Bernard, Romo. saudara-saudara, kesan yang sangat indah, dan saya kira semoga dengan kemuridan ini memperteguh Anda dan saya untuk tetap setia mengikuti Yesus dan terus menggali kemuridan itu sampai titik darah yang penghabisan. Amin. Amin. Jalan-jalan ke desa dan kota, menyusuri tempat-tempat yang luar biasa. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Mari kita duduk dan berkumpul di sini. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.